Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman. Pagi ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pendekatan teori Albert Bandura dalam mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Maria Melani Ika Susanti MPD. Kelompok kami beranggotakan 1. Gregorius Patria Armanto dengan NIM 191134030. 2. Benedikta Deva Amartya Oktavianti dengan NIM 191134051. 3. Kristina Destiriani dengan NIM 191134080. 4. Mila Hita Ayun dengan NIM 191134210. 5. Sri Pujiati dengan NIM 191134281. Pokok bahasan yang ada dalam presentasi kami yaitu 1. Biografi Albert Bandura. 2. Teori pendekatan kognitif sosial. 3. Implementasi teori belajar kognitif sosial Albert Bandura dalam pembelajaran di SD. 4. Kesimpulan. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mudary. Ayahnya dari Krakow, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Ayah Bandura bekerja menjaga perlintasan kereta api jalur Trans-Kanada, dan ibunya bekerja di toko General Town. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Vance dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mary yang lahir pada tahun 1954 dan Carol yang lahir pada tahun 1958. Albert Bandura mengambil gelar diploma di University of British Columbia dan gelar sarjana psikologi di University of Iowa. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford, dan pada tahun 1974, dia dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Lalu pokok bahasan yang kedua mengenai teori pendekatan kognitif sosial. Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Albert Bandura yaitu teori pembelajaran kognitif sosial atau disebut juga teori pembelajaran melalui peniruan. Teori Bandura berdasarkan 3 asumsi, yaitu yang pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan asumsi tersebut, maka teori pembelajaran Bandura disebut kognitif sosial karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen atau unsur, yaitu perilaku model atau contoh, pengaruh perilaku model, dan proses internal pelajar. Individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model atau perilaku yang akan ditiru. Kemudian, mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya. Apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya, yaitu minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya, maka itu akan ditiru. Setiap proses belajar sosial terjadi dalam urutan atau tahapan peristiwa. Tahapan-tahapan ini berawal dari adanya peristiwa stimulus atau sajian perilaku model dan berakhir dengan penampilan atau kinerja tertentu sebagai hasil atau perolehan belajar seorang siswa. Tahap-tahap dalam proses belajar dengan modeling akan disampaikan oleh teman saya. Tahap yang pertama adalah tahap perhatian atau attentional phase. Pada tahap pertama ini, para peserta didik umumnya akan memusatkan perhatian dengan mengamati pada objek materi atau perilaku model yang lebih menarik.
terutama karena keunikannya dibandingkan dengan materi atau perilaku lain yang sebelumnya sudah dipelajari atau sudah diketahui. Maka dari itu, untuk menarik perhatian para peserta didik, guru dapat mengekspresikan suara dengan intonasi yang khas atau bergaya dengan mimik wajah tersendiri ketika menyajikan contoh perilaku tertentu. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap penyimpanan dalam ingatan atau retention phase. Pada tahap kedua ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model yang ditangkap, kemudian diproses dan disimpan dalam memori. Peserta didik akan menangkap dan menyimpan segala informasi yang disampaikan oleh guru dapat dengan lebih baik apabila disertai penyebutan atau penulisan nama, istilah, label yang jelas, dan contoh perbuatan yang akurat atau konkret. Tahap yang ketiga adalah tahap reproduksi atau reproduction phase. Tahap ini, segala bayangan atau citra mental atau imagery ataupun kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori peserta didik akan diproduksi kembali. Untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan para peserta didik, guru dapat menggunakan sarana post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta didik. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap motivasi atau motivation phase. Terakhir dalam proses terjadinya peristiwa atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan, di mana tersimpannya segala informasi dalam memori peserta didik. Pada tahap ini, guru dianjurkan untuk memberikan penghargaan tertentu kepada peserta didik yang berhasil. Sementara itu, kepada peserta didik yang belum berhasil, perlu diyakinkan betapa pentingnya penguasaan materi atau perilaku yang disajikan model atau guru bagi kehidupan. Ada baiknya dengan ditunjukkan bukti-bukti kerugian seseorang yang tidak menguasai materi atau perilaku tersebut. Teori pembelajaran kognitif sosial Albert Bandura adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Inti mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas yang benar, mengkodekan secara tepat kejadian untuk dipresentasikan di dalam memori, melakukan performa aktual perilaku, dan menjadi cukup termotivasi. Pembelajaran dengan bertindak mengizinkan seseorang untuk mencapai pola baru perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi perilaku tersebut. Implementasi teori belajar kognitif sosial Albert Bandura dalam pembelajaran di SD. Implementasi teori belajar kognitif sosial dalam pembelajaran penjaskes. Di dalam pembelajaran penjaskes, pengajaran pendidikan jasmani dan hasil-hasil psikologis yang didapat menurut Amundsen dan Barelli 1999 tidak mempunyai hubungan yang langsung. Hubungan keduanya dapat dijelaskan melalui teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura pada 2002. Teori ini menjelaskan bahwa adanya pengalaman dan keikutsertaan siswa dalam mata pelajaran penjas. Beberapa bukti menunjukkan bahwa bila para siswa diberi suasana interaksi yang baik dan dinamis antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, maka kemajuan dalam aktivitas akan menimbulkan hasil-hasil psikologis. Selama siswa mengikuti kegiatan latihan kebugaran dan perkembangan motorik dalam kelompok, siswa merasakan keberhasilan dan kegagalan. Beberapa siswa yang gagal mencoba mencari tahu mengapa bisa gagal, sedangkan siswa lain dapat berhasil dan sebaliknya. Siswa mengevaluasi kemampuan, kecakapan, dan menuliskan kemajuan-kemajuan yang dirasakan. Kemudian, mencatat evaluasi dan pendapat dari orang yang dianggap penting, seperti guru dan orang tua. Menurut Bandura 1986, kepribadian, perilaku, dan lingkungan saling berpengaruh. Implementasi lain dari teori belajar kognitif sosial yaitu dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing.
Dalam penerapan metode bermain peran, pembelajaran dilakukan dengan cara penyajian contoh perilaku dalam aktivitas koperasi sekolah. Dalam proses pembelajaran, siswa melakukan peniruan atau imitation terhadap aktivitas koperasi sekolah, baik memerankan secara langsung bagi siswa yang menjadi partisipan maupun dengan cara mengamati bagi siswa yang menjadi pengamat atau siswa yang menyaksikan. Dalam hal ini, seorang siswa belajar mengubah perilakunya sendiri melalui keterlibatan partisipan dalam situasi atau masalah nyata dan keinginan untuk mengatasinya. Pada dimensi sosial pembelajaran ini, memungkinkan individu untuk bekerja sama dalam menganalisis situasi sosial, terutama permasalahan interpersonal, dengan mengembangkan cara-cara yang demokratis untuk menghadapi situasi tersebut. Kesimpulan pada presentasi ini, yang pertama, Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Munster. Kedua orang tuanya telah bermigrasi ke Kanada. Ayah Bandura bekerja menjaga perlintasan kereta api jalur Trans Kanada dan ibunya bekerja di toko General Town. Albert Bandura mengambil gelar diploma di University of British Columbia dan gelar sarjana psikologi di University of Iowa. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford, dan tahun 1974, Albert Bandura dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Kesimpulan yang kedua, teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau contoh perilaku. Apabila peniruan itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya. Asumsi yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Asumsi yang terakhir, hasil pembelajaran berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kesimpulan yang terakhir mengenai implementasi teori belajar kognitif sosial dalam pembelajaran penjaskes. Teori ini menjelaskan adanya pengalaman dan keikutsertaan siswa dalam mata pelajaran penjas. Ditunjukkan dengan cara jika siswa diberi suasana interaksi yang baik dan dinamis, baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, maka kemajuan dalam aktivitas akan menimbulkan hasil-hasil psikologis. Selain itu, ada implementasi lain dari teori belajar kognitif sosial, yaitu dengan menggunakan metode bermain peran atau role-playing, di mana dalam hal ini seorang siswa belajar mengubah perilakunya melalui keterlibatan partisipan dalam situasi atau masalah nyata, dan ada keinginan untuk mengatasinya, terutama permasalahan interpersonal dengan mengembangkan cara-cara yang demokratis untuk menghadapi situasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai teori pendekatan Albert Bandura. Terima kasih.